Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga untuk kehadiran Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir hari ini. Saya akan coba melanjutkan dari yang dipaparkan oleh Bu Rati, tapi mungkin untuk paparan saya kita akan coba lebih ke best practice ya, dalam artian kira-kira seperti apa sih yang bisa kita lakukan dalam keseharian. Nah, mungkin sebelumnya izinkan saya juga untuk memperkenalkan diri. uh, Bagaimana saya tertarik dengan tinta anti luntur ini dan kertas bebas asam. Sebenarnya kalau kita lihat dari profil saya gitu ya, sebenarnya saya lebih ke ahli media atau digitalisasi arsip, tapi ternyata seiring berjalannya waktu itu saya menyadari bahwa uh, kualitas dari tinta dan juga kertas yang menjadi menjadi media dari dokumen kita itu penting juga, karena biasanya kalau kita berurusan sama ahli media kemudian kadang-kadang dia cenderung menurunkan kualitas. Jadi hasil hasil scanning biasanya menurunkan kualitas dari arsip aslinya gitu, dari dokumen aslinya, sehingga penting sekali kita bisa tahu bagaimana supaya kualitas itu bisa terjaga, apalagi biasanya yang di scan urusan sama arsip vital dan arsip statis. Nah, uh, ada juga sharing dari teman-teman yang melakukan preservasi kuratif tadi. Tadi kata Bu Rati, preservasi kuratif berarti yang melakukan perawatan dan perbaikan dari dokumen-dokumen yang sudah mulai rusak. Itu ternyata begitu direvisi, diperbaiki, kalau tintanya kualitasnya kurang baik, dia bisa dengan perawatan itu nanti dia bisa malah lebih merusak gitu kan. Jadi dari sini kemudian saya mulai tertarik untuk eksplorasi lebih lanjut tentang kertas dan tinta. Tapi tentu saja ini masih sangat di awal sekali. Jadi mudah-mudahan dengan forum ini saya bisa berjejaring dengan Bapak dan Ibu sekalian yang punya ketertarikan yang sama, atau mungkin punya ilmu dan pengalaman yang lebih dari saya gitu. Jadi kita bisa sharing. Harapan sudah selesai ya. Nanti apa namanya tidak Kita bisa kita coba mulai. Kira-kira nanti saya akan bahas lebih lanjut tentang faktor kerusakan dokumen, kadar keasaman, dan tentang kertas dan tintanya itu sendiri. Tapi sebelumnya saya mau izin juga nih untuk Bapak Ibu arsiparis. Saya lihat sepertinya cukup banyak ya yang hadir, mungkin ada 100 orang ya. Tapi saya mau izin, di sini juga ada sekitar 65 orang Bapak dan Ibu guru di sini. Saya bahas sedikit apa bedanya dokumen dan arsip yang yang Bapak dan Ibu biasanya dapatkan. Biasanya kalau ngomongin dokumen itu kita bicara sesuatu yang informasi dalamnya itu hanya untuk kepentingan kita sendiri gitu ya. Tapi begitu kita berurusan dengan organisasi atau orang lain, di mana misalnya sebagai bukti gitu ya, atau sebagai informasi ke orang lain, maka bisa jadi dia harus disimpan, dan kemudian itulah yang dimaksud dengan arsip. Kadang-kadang untuk pribadi, catatan kita pribadi itu kita nggak terlalu, kalau untuk diri sendiri kita nggak terlalu banyak memikirkan gimana supaya awet informasi di dalamnya, supaya disimpan lebih lama, supaya kita bisa ketemunya lebih cepat. Tapi kalau udah berurusan sama orang lain, itu tadi sebagai bukti, sebagai informasi, maka akhirnya kita perlu melihat gimana supaya dia bisa disimpan dan bisa dicari ketika dibutuhkan gitu kan. Makanya biasanya kalau kita nyimpan ijazah gitu kan, rapor, terus kemudian dokumen-dokumen lainnya, yaitu karena kita butuh seperti itu. Nah, kalau dia punya nilai sejarah lebih yang harus disimpan selama-lamanya, itu yang dimaksud dengan arsip statis. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa cukup membuat lebih paham, setidaknya ketika nanti akan saya bahas di paparan selanjutnya. Nah, apa bedanya arsip vital dengan arsip statis? Yaitu tadi sudah dibahas oleh Bu Rati, yaitu arsip vital, dan juga Arvia juga sedikit bahas juga tadi ya.
moderator kita, bahwa ya kalau misalnya dia sampai hilang, maka bisa mengganggu kehidupan kita gitu kan. Misalnya seperti kontrak kerja gitu ya. Kontrak kerja selama dia masih aktif, selama kita masih berurusan dengan orang yang bersangkutan, organisasi yang bersangkutan, kalau sampai kontrak kerja itu hilang, maka bisa jadi akan mengganggu bisnis kita, kegiatan transaksi bisnis kita. Tapi tentu saja kadang-kadang aset vital itu punya masa expire, dalam artian mungkin kontrak kerjanya hanya sampai 5 tahun. Nah, apakah kemudian dia menjadi aset statis, yaitu disimpan selama-lamanya, itu tergantung dari bagaimana kelanjutan dari aset kita yang kita punya tadi ya, kontrak kerja tadi. Tapi kebanyakan kita berada di tengah-tengah antara aset vital dan aset statis. Nah, ijazah tentu saja apakah itu aset vital atau itu aset statis, akhirnya ijazah, raport gitu ya, tentu saja tergantung bagaimana kita akhirnya melihatnya. Kalau saya lihat, karena ijazah itu tidak bisa tergantikan, termasuk juga pengalaman di keluarga kami sendiri, itu suami saya mengalami kebanjiran sehingga ijazahnya hilang. Ketika diurus ke kampus, ternyata tidak ada pengganti kan. Kalau untuk ijazah hanya ada surat keterangan pengganti ijazah. Nah itu berarti harusnya lebih diperhatikan lebih dalam. Lalu kemudian tadi kita lihat gimana Bu Rati menjelaskan soal penyimpanan dan perawatan dari aset vital tadi. Karena kalau kita bicara tentang aset vital dan aset statis, tentu saja bayangan kita adalah disimpan dalam jangka panjang. Jadi kalau Bapak Ibu udah lulus dari kampus kita, dari kuliah itu udah 30 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, itu kita masih mikir akan jangka panjang akan kita simpan terus, termasuk surat nikah gitu ya. Nah itu dalam masa penyimpanan pasti dia naik turun dalam artian entah kita nanti akan hadapi banjir gitu kan, kebakaran, kemudian gempa bumi dan lain sebagainya. Nah itu makanya kita perlu dari awal dipikirkan gitu ya, kalau dia sifatnya memang akan disimpan dalam jangka panjang, bagaimana media itu kita dari awal sudah kita pikirkan juga gitu. Kalau tadi sudah dibahas juga sama Bu Rati soal faktor kerusakan dokumen. Untuk soal alam dan serangga biasanya masih ada kaitannya sama masa bagaimana disimpan dokumen kita, tapi di sini karena kita bahas tentang kertas dan tinta, maka biasanya berhubungan sama manusianya gitu kan. Jadi kalau kita coba lanjutkan, kadar keasaman itu ada di mana-mana. Saya coba menyimpulkan ada sekitar 5. Yang pertama tangan kita ya. Jadi tangan kita itu sebenarnya juga bisa mempengaruhi kertas yang kita pegang, sehingga nanti makin sering kita pegang kertas kita, maka dia akan makin mudah lecek gitu kan, makin mudah menguning, makin sering kita pegang makin punya kadar asamnya gitu. Termasuk juga perekatnya. Kalau kita bahas tentang ijazah yang biasanya atau misalnya penghargaan gitu ya, kalau ada yang menang penghargaan, sertifikat gitu, lalu kita coba pajang, kita harus memperhatikan juga perekat yang digunakan, juga bingkainya yang digunakan, karena itu berurusan juga dengan kelembapan dan perekatnya juga bisa mempengaruhi, menurunkan kualitas dari kertas dan tinta dari informasi yang ada di dalam dokumen tersebut. Baru yang duanya adalah untuk kertas dan tintanya. Seperti apa sih kertas dan tinta yang harusnya kita perhatikan untuk dokumen-dokumen yang ingin kita simpan dalam jangka waktu cukup panjang. Kalau kita lihat dari museum standar itu hampir sama ya, berarti karena museum biasanya menyimpan barang-barang dan dokumen-dokumen yang jangka panjang karena mempunyai nilai sejarah. Jadi biasanya museum itu berurusan sama arsip statis ya di dalamnya, di mana informasinya sudah bisa untuk publik, dan kemudian disimpannya pun jangka panjang. Pasti mereka akan sangat memperhatikan tentang kualitas kertas dan kanvas yang digunakan sebagai medianya, lalu bagaimana tintanya di dalamnya, dan kemudian
bagaimana kondisi lainnya ketika disimpan, dipajang dan lain sebagainya. Nah, kalau kita masuk ke acuan standar internasional itu ada 3 standar yang saat ini dipakai di internasional ISO-nya. Yang pertama itu yang 9706 tahun 94, lalu ada 1110896 dan ada lagi tahun yang 99. Jadi kalau 99 itu untuk tinta, 96 kita bahas tentang kertas permanen dan daya tahannya ya, daya tahan pemakaiannya. Sebenarnya yang 94 dia tentang kertas permanen. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ISO di sini tahunnya memang sudah lama, tapi ISO itu dia setiap 5 tahun sekali di review. Dan terakhir review ini adalah bulan Juli 2020 lalu, tiga-tiganya. Jadi masih dianggap bisa berlaku dan masih sesuai dengan yang bisa kita gunakan saat ini kalau mau pakai. Sementara kalau untuk acuan nasional, kalau kita perhatikan untuk SNI sampai sejauh ini saya belum ketemu yang untuk kertas permanen dan archival paper tadi. Karena adanya adalah sebagaimana kalau kita mau mencetak kertas, standarnya seperti apa gitu kan, kertas koran seperti apa, karton duplex seperti apa. Tapi Perka Andri sendiri dari 2011 itu sudah ada pedomannya ya, dan kemudian juga untuk penggunaan dokumen permanen atau arsip permanen dan untuk penilaian kerusakannya itu seperti apa itu sudah ada di Perka Andri. Jadi mungkin kalau mau ngetes sih ada gitu ya standar kita, dan kemudian kita lihat dari situ bagaimana apa sih yang dimaksud dengan kertas bebas asam. Biasanya dia bebas sulfur dan pH-nya netral. pH netral itu artinya 7 ya. Jadi dia cenderung basam tapi dia tidak asam gitu. Itu cenderung basah tapi tidak asam. Dan biasanya 7 sampai 10 lah ya. Nah, ini dia bebas sulfur juga dan bebas lignin. Lignin itu adalah unsur di dalam kayu yang kemudian kita buat jadi kertas yang bisa menyebabkan keasaman atau menyebabkan warna si kertas itu warnanya menjadi kuning seiring dengan jalannya waktu. Jadi biasanya kalau mau bebas asam maka perlu bebas lignin. Di ISO yang 111089 dia ada penjelasannya sih sebenarnya apa yang dimaksud dengan kertas permanen dan apa yang dimaksud dengan kertas arsip atau archival paper. Jadi perbedaannya, kalau yang dimaksud dengan kertas permanen adalah yang berurusan sama ketika dia disimpan dalam jangka panjang dan dengan situasi dan kondisi yang diperhatikan sedemikian rupa, misalnya suhunya, terus tempat penyimpanannya, maka dia akan hanya mengalami sedikit perubahan. Tapi kalau kertas arsip bukan hanya permanen, tapi juga dia daya tahannya tinggi. Dalam artian kalau sering kita pakai, sering kita berurusan dengan kertas tersebut, dia punya daya tahan tinggi untuk tetap dalam kualitas yang baik. Jadi bedanya di situ. Nah, jadi di sini tapi sebenarnya untuk kertas bebas asam tadi bisa bertahan sampai 100 tahun. Dia hanya dibuat netral, tapi tidak dibuat stabil dalam hal melindungi dari pengaruh asam di lingkungannya. Misalnya tangan yang ketika kita megang, gitu ya, ketika kita gunakan secara berkali-kali, nah itu dia tidak dibuat seperti itu, tapi dia itu masih bisa tahan sampai 100 tahun gitu ya kalau pakai yang kertas bebas asam. Sementara kalau archival paper memang dijamin tidak menjadi asam gitu, tentu saja, jadi biayanya, harganya pasti akan beda. Nah, kalau dari Perka Andri memang sudah ada minimal penggunaannya, kira-kira berapa nanti bisa dilihat sendiri. Tapi rekomendasinya tipe kertas yang digunakan ini ada di ISO. Kalau disarankan oleh mereka adalah kita bedakan gitu ya, karena nggak mungkin juga semua kertas kita pakai yang yang sesuai standar kita. Misalnya semuanya pakai kertas permanen atau semuanya pakai archival paper gitu kan. Jadi sama ISO dibuat kira-kira standarnya apa sih. Misalnya untuk draft
atau yang arsip yang disimpan kurang dari 10 tahun itu cukup recycle paper. Jadi mungkin bisa menggunakan, dan itu juga akhirnya bisa lebih go green gitu kan karena menggunakan recycle paper. Sementara untuk yang arsip statis atau disimpan selama-lamanya baru kita mulai memikirkan untuk membeli emang kertas khusus yang buat arsip statis. Jadi memang kalau bisa dari sejak awal kita membuat dokumen itu kertas yang kita pakai itu sudah berbeda. Yang dimaksud dengan thermal paper di sini adalah itu kertas yang bisa dipakai untuk fax ya, mesin fax, dan juga struk di supermarket itu dia tidak direkomendasikan. Jadi kalau mau disimpan jangan gunakan thermal paper karena biasanya daya pudar dari tintanya itu akan sangat cepat gitu. Apalagi kalau kita menggunakan kertas yang berwarna yang memang tipis ya, itu nggak direkomendasikan. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat kertas yang biasa digunakan untuk ijazah itu sampai saat ini kalau saya lihat dari sejauh yang saya observasi itu baru membahas tentang apakah dia glossy atau dia doff gitu ya, terus apakah dia tebal, sebagus apa dia kelihatannya gitu kan, kemudian secantik apalah dia terlihat gitu. Tapi belum membahas tentang apakah dia kertasnya itu dan tinta yang dipakai itu cukup permanen dan jangka panjang. Bahkan untuk kertas art karton itu malah dia ada warning bahwa dia tidak bisa pakai tanda tangan tinta biasa gitu kan. Jadi saran kalau menggunakan sertifikat atau ijazah dengan kertas art karton, sarannya adalah sudah di setup di komputer, jadi langsung di print. Jadi tanda tangannya itu tanda tangan yang ada di dalam komputer. Jadi ya tidak menyarankan tanda tangan langsung dengan pulpen setelah di print karena tidak akan nempel dan nanti jadi bleber kemana-mana. Itu ada warningnya di situ kalau mau menggunakan art karton. Kalau kita bandingkan dengan kertas bebas asam yang saya coba cek yang dijual umum, itu kebanyakan kertas yang digunakan adalah kertas-kertas untuk keperluan para teman-teman yang di dunia desain dan di dunia arsitektur. Jadi ketika mereka membuat desain rumah gitu kan, membuat blueprint, atau mereka mau menggambar baik itu desain interior dan sejenisnya gitu. Dan ini kemudian yang menjadi perhatian saya karena memang pengalaman saya dengan tim, kebetulan saya pernah jadi tim masuk ke dalam tim scanning project di Australia ketika saya kuliah di sana, yang berurusan dengan arsip-arsip izin mendirikan bangunan IMB ya. Itu arsip-arsipnya kan arsip-arsip statis yang kemudian di scan, dan memang kualitasnya itu cukup bagus gitu. Jadi memang concernnya teman-teman di dunia arsitektur dan gambar itu untuk kualitas kertas dan tinta itu cukup tinggi, sehingga kemarin saya melakukan interview ngobrol-ngobrol sih, bukan interview ya, ngobrol-ngobrol dengan salah satu arsitek, dan mereka ternyata memang concern bagaimana ketika di print tintanya itu kualitasnya bagus, terus kemudian kertasnya itu tidak terlalu tipis dan dia awet sampai jangka panjang. Jadi pemikiran mereka tuh bukan bagaimana apakah itu arsip vital atau arsip statis gitu ya, tapi pemikiran mereka adalah bagaimana hasil karya mereka itu bisa bisa diakses orang dengan jelas, karena ternyata warna tinta pun berbeda, menunjukkan arti yang berbeda gitu, dan dia harus jelas, dan kemudian nggak bisa misalnya bleber lah, terus nembus kertasnya, terus udah robek kertasnya dan lain sebagainya. Yang menurut saya ini cukup penting juga buat diadaptasi sama kita ya, dan juga untuk kita adaptasi sebagai
yang bisa kita adaptasi ketika kita berurusan sama dokumen yang akan disimpan dalam jangka panjang. Karena ternyata pemilihan tinta dan kertas itu cukup penting juga untuk menjaga kualitas sampai puluhan tahun ke depan, kan? Nah, untuk tinta itu ISO yang digunakan adalah ISO 11798 ya, dari yang tahun 99 ya, seperti standarnya ya, dia tahan luntur dan tahan air, jadi tidak cepat pudar, dan kalau misalnya kena tetesan air nggak langsung hilang dan kemudian daya tahannya ketika dipakai tentu saja cukup panjang gitu kan. Terus bagaimana tahanan terhadap panas juga cukup panjang. Nah, yang dijual di pasaran kalau yang secara umum gitu ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat itu biasanya akan tertulis anti air, anti pudar, bebas asam, dan tinta berbasis pigmen. Apa sih berbasis pigmen yang dimaksud? Itu ternyata dia bentuknya adalah serbuk-serbuk tipis kecil yang kalau misalnya dari kasat mata mungkin nggak kelihatannya sama aja, cair-cair juga gitu ya. Tapi berbasis pigmen ini membuat tinta itu begitu langsung nempel di kertas, dia langsung kering gitu. Jadi nggak begitu tangan kita misalnya nggak sengaja megang, dia nggak kemana-mana gitu kan, dan nempelnya sesuai dengan yang kita inginkan. Terus dia juga nggak nembus, kalau istilahnya itu ada bleeding ya, nggak nembus di belakang kertasnya gitu kan. Kemudian dia juga pasti bebas asam dan tahan air gitu. Nah, memang kalau kita lihat seiring berjalannya waktu, kalau misalnya saya perhatikan arsip-arsip atau dokumen-dokumen lama itu lebih tahan lama, tintanya ya lebih tahan. Ternyata itu berhubungan juga dengan kesehatan kita gitu. Jadi seiring zaman modern, tinta dibuat lebih non toksik dalam artian supaya nggak beracun ya kan. Terus jadi dia lebih water based, jadi lebih berbasis air, dan kemudian murah gitu kan, sehingga bisa dikirimkan, semua orang bisa menggunakan tinta itu dengan harga murah gitu kan. Jadi secara kesehatan lebih baik dan secara harga pun lebih terjangkau dibandingkan dengan tinta-tinta zaman dulu, di mana kemudian dokumen-dokumennya memang akhirnya lebih mudah, lebih tahan lama gitu. Tapi memang akhirnya dia cepat pudar, dan kemudian begitu berurusan sama dokumen yang jangka panjang, akhirnya kita harus berpikir gimana supaya kita punya tinta yang non toksik juga gitu kan, tapi tahan air dan tahan pudar juga. Nah, itu akhirnya harganya naik gitu kan. Jadi sebenarnya yang tidak ada yang salah dengan dengan pulpen dan printer yang harganya murah itu, karena memang lebih dari sudut kesehatan lebih baik dan lebih terjangkau juga harganya. Oleh karena itu mungkin perlu dibedakan, kalau ternyata arsipnya itu dokumen kita itu harus jangka panjang, berarti mungkin kita harus punya tinta dan pulpen ya. Jadi untuk urusan printer dan pulpen yang khusus gitu. Nah, ini saya coba contoh-contoh pulpen dengan archival ink yang ada di pasaran. Biasanya ya, pemakaian materinya 4 menit lagi ya Bu. Oh iya, maaf ya. Ini udah selesai, ini cuma contoh-contoh. Oke Bu. Pasti ini yang diminta adalah fountain ink ya, maksudnya kertas pulpen yang bentuknya tinta yang buat kaligrafi dan lain sebagainya ya. Ini harganya mahal, tapi sebenarnya ada juga yang murah, ada yang sampai 12.000 juga ada. Tapi memang kalau kita bandingkan dengan pulpen pilot yang bisa Rp1.000 gitu ya satunya, ya tetap aja terasa mahal gitu. Intinya sih nggak untuk pulpen nggak terlalu mahal banget lah gitu. Ada yang belas ribu dalam bulan 12.000, 20.000, 30.000 itu masih ada, meskipun itu sebiji. Biasa kita dapatnya
12 biji gitu ya. Ini jadi cuma 1 biji ya, tapi lumayan lah gitu dibandingkan printer ya. Kita printer, mungkin Bapak Ibu kalau ada punya yang informasi lebih dari saya nyoba cari printer yang lebih murah di bawah $1.000 atau di bawah 12 juta itu masih belum dapat ya. Jadi yang biasanya yang disarankan adalah top-topnya ya, top 10 ya dari printer archival ink, yaitu Epson dan Canon, dengan yang saya coba yang termurah itu $1.200 harganya. Itu kesimpulan yang bisa saya berikan adalah mungkin Bapak dan Ibu ini, karena ini masih sosialisasi, Bapak dan Ibu mungkin sudah mulai bisa mengkategorikan kira-kira dokumen-dokumen di organisasinya atau di sekolahnya mana yang perlu tinta khusus, kertas khusus gitu ya, mana yang cukup kertas biasa dan tinta biasa gitu. Jadi mungkin kalau nanti mau mengisi raport gitu misalnya, atau mau menandatangani kontrak atau apa, mungkin punya pulpen sendiri gitu kan yang disimpan khusus buat tanda tangan, atau kalau sementara kalau untuk keseharian bisa pakai pulpen biasa seperti itu. Termasuk juga printernya dan tinta printernya kalau sampai di kayaknya sih kalau misalnya dicetak di percetakan, mereka menyediakan juga sih printer yang memang khusus untuk tinta yang archival ink ini. Demikian dari pengantar dari saya. Mudah-mudahan dari sini nanti kita bisa ada follow up-nya, terutama bagi saya untuk penelitian dan pengemas lanjutan gitu ya. Kalau di sini dari sini kita bisa berjejaring, saya sangat berharap juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.